Di sebuah desa kecil di pinggiran Sulawesi, ada sebuah warung sederhana yang berdiri di tengah hamparan sawah. Warung itu milik seorang janda bernama Bu Sarni. Ia menjual kopi hitam, gorengan, dan mie rebus untuk para petani yang sering mampir selepas maghrib. Tapi yang aneh, warung itu tak pernah benar-benar sepi. Bahkan setelah larut malam, selalu saja ada suara sandal menyeret masuk ke dalam, meski tak ada orang yang terlihat. Warga desa sudah lama tahu bahwa warung Bu Sarni dulunya bekas rumah tua peninggalan Belanda, yang di bawahnya ada sumur tua tertutup papan kayu. Tapi Bu Sarni mengaku tak pernah melihat apa-apa, meski kadang ada bau anyir keluar dari arah dapur setiap malam Jumat. Suatu malam, seorang pemuda bernama Rano, tukang ojek dari desa seberang, mampir ke warung itu karena hujan deras. Warung tampak sepi, lampu minyak bergoyang pelan diterpa angin. Bu Sarni tak kelihatan, tapi di meja ada secangkir kopi panas, seolah sudah disiapkan untuknya. "Bu," panggil Rano pelan. Tak ada jawaban, tapi dari dapur terdengar suara perempuan berbisik, pelan, penuh desah, seperti seseorang sedang menggumamkan doa dalam bahasa yang tak dimengerti. Rano menelan ludah, menatap ke arah dapur yang tertutup tirai kain. Bayangan kaki tampak samar di baliknya. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Lalu terdengar langkah kaki mendekat, pelan tapi berat, menyeret sesuatu di lantai. Tirai itu perlahan terbuka, tapi bukan Bu Sarni yang muncul, melainkan sosok perempuan tinggi dengan rambut menutupi wajah, kulitnya pucat, bajunya seperti seragam pelayan zaman dulu. Di tangannya, menggenggam sendok besar yang meneteskan cairan hitam seperti darah. Rano membeku. Sosok itu tersenyum, suaranya bergetar pelan. "Kau mau kopi, kan?" Ia mendekat, dan dari balik rambutnya menetes cairan merah pekat, jatuh ke meja, ke lantai, hingga mengalir menuju kaki Rano. Rano berteriak dan berlari keluar. Tapi begitu ia menoleh ke belakang, warung itu sudah tidak ada. Yang berdiri di tengah sawah hanyalah pondasi tua yang setengah runtuh, dan sumur tua yang terbuka, papan penutupnya patah. Dari dasar sumur, terdengar suara perempuan tertawa lirih. Suara itu bukan gema, suara itu nyata. Setelah malam itu, Rano tak lagi berani lewat jalan sawah. Tapi kabar tentang warung yang hilang itu menyebar cepat. Warga desa ramai membicarakannya, sebagian percaya, sebagian bilang Rano hanya halu karena kehujanan. Namun 3 hari kemudian, Bu Sarni ditemukan. Bukan di rumahnya, tapi di tengah sawah, dekat reruntuhan bekas warung. Ia duduk di tepi sumur, tubuhnya kaku, matanya kosong menatap ke dalam lubang gelap itu. Bibirnya tersenyum samar, dan di tangannya masih menggenggam cangkir kopi yang sudah penuh belatung. Ketika warga mencoba menolong, Bu Sarni hanya berkata pelan tanpa menoleh, "Jangan lihat ke bawah." Dia belum selesai minum. Warga menyingkir ketakutan. Tapi malamnya, salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Ical, penasaran. Ia kembali sendirian, membawa senter dan ponsel untuk merekam. Ia menyalakan kamera, mengarahkan cahaya ke dalam sumur. Air di dalamnya tampak hitam, tenang, tapi perlahan muncul buih. Dari buih itu, sesuatu seperti rambut panjang keluar, lalu tangan pucat muncul, berusaha naik. Ical menjerit, menjatuhkan senternya. Kamera masih merekam, dan suara rekaman terakhir yang terdengar adalah bisikan lirih dari arah sumur. "Warung belum tutup, nak." Keesokan paginya, warga menemukan ponsel Ical di pinggir sumur, tapi orangnya hilang. Dalam videonya, di detik terakhir,
tampak jelas bayangan seseorang berdiri di belakang sumur, wajahnya sama persis dengan Bu Sarni, tapi tanpa mata. Sejak saat itu, tak ada yang berani melewati jalan sawah setelah maghrib. Namun malam-malam tertentu, jika angin bertiup dari arah timur, warga masih bisa mencium aroma kopi hitam dan gorengan hangus. Kadang terdengar juga suara kursi kayu bergeser pelan, seolah ada yang baru saja duduk di warung yang sudah lama hilang itu. Dan dari kejauhan, samar-samar terdengar suara perempuan memanggil lembut. "Singgah dulu, nak, hujan masih lama." Lalu tawa lirih menembus sunyi malam. Malam itu, hujan kembali turun deras. Petir menyambar di langit sawah yang luas dan gelap. Rano, yang sejak kejadian itu tak pernah tidur nyenyak, terbangun karena mendengar suara motor berhenti di depan rumahnya. Ia mengintip lewat jendela. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara langkah kaki di jalan becek yang menuju arah sawah. Tapi yang membuatnya menggigil, dari kejauhan terlihat cahaya lampu Petromax menyala redup di tengah sawah. Tepat di tempat warung Bu Sarni dulu berdiri. Tidak mungkin, gumamnya. Warung itu sudah hancur. Namun semakin lama ia menatap, semakin jelas bayangan warung itu muncul di antara kabut hujan. Bentuknya sama seperti dulu, meja kayu, kursi bambu, bahkan spanduk kecil bertuliskan kopi hitam Bu Sarni. Tanpa sadar, Rano keluar dari rumah dengan payung. Kakinya berat, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutannya. Begitu ia mendekat, aroma kopi hangat langsung tercium. Dan dari balik tirai plastik yang menggantung di pintu warung, terlihat bayangan seseorang sedang mengaduk minuman. Rano memberanikan diri memanggil, "Bu Sarni." Tidak ada jawaban, tapi suara sendok yang beradu dengan gelas berhenti. Tirai itu bergoyang pelan. Dari dalam, muncul tangan perempuan, pucat, dengan kuku hitam panjang, menyodorkan secangkir kopi panas. "Sudah lama kau nggak mampir," suara lembut itu berkata. "Kopi buatmu masih sama, Rano." Tubuh Rano menegang. Ia tahu suara itu. Tapi yang lebih menakutkan, tangan itu bukan milik manusia. Kulitnya tipis seperti kertas, dan urat-urat biru berdenyut di bawahnya. Ia mundur satu langkah, tapi angin dingin berembus dari arah sumur, membuat tirai terbuka sepenuhnya. Dan di sana, Bu Sarni berdiri di balik meja, tersenyum lebar. Rambutnya panjang, basah, wajahnya setengah membusuk. Matanya hitam pekat, tak lagi berisi kehidupan. Di belakangnya, ada sesuatu yang bergerak pelan, bayangan perempuan lain, serupa tapi tak sama, berjalan membungkuk dengan kepala miring. "Warung ini nggak pernah benar-benar tutup," bisik Bu Sarni. "Cuma butuh tamu baru, supaya tetap ramai." Rano menjatuhkan payungnya dan berlari sekuat tenaga. Tapi suara langkah-langkah kaki di belakangnya ikut mengejar, cepat, menyeret di lumpur. Saat ia menoleh sekali lagi, cahaya lampu Petromax masih terlihat, tapi kini dari warung itu muncul banyak sosok. Perempuan, laki-laki, anak-anak, semua dengan wajah pucat, duduk di kursi, menyeruput kopi yang tak berasap. Dan di antara mereka, di sudut meja, duduk Ical, mata hitam, senyum kaku, menatap Rano dari kejauhan. Hujan menelan semua suara. Warung kembali diam. Hanya lampu Petromax yang terus menyala, berayun-ayun ditiup angin. Keesokan harinya, Rano datang ke rumah kepala desa dengan wajah pucat. Ia bercerita tentang warung yang kembali muncul, tentang Bu Sarni yang sudah mati tapi menyajikan kopi lagi, dan tentang Ical yang duduk di dalam warung itu. Warga menganggap Rano ketakutan dan berhalusinasi,
Tapi dua orang petani bersumpah mereka juga melihat cahaya lampu Petromax di sawah malam itu. Akhirnya, kepala desa, Rano, dan 3 warga memutuskan pergi ke lokasi siang hari. Yang mereka temukan hanyalah pondasi tua dan sumur yang kini setengah terbuka. Airnya hitam, pekat, dan mengeluarkan bau amis seperti darah basi. Di sekitarnya, tanah tampak becek seolah ada banyak jejak kaki, tapi bukan kaki manusia. Panjangnya tak sama, dan beberapa jari tampak terbalik. Sore menjelang malam, mereka menutup kembali sumur itu dengan papan dan batu besar. Namun begitu matahari tenggelam, terdengar suara dari bawah tanah. Kenapa ditutup? Warung belum tutup. Batu di atas sumur berguncang, dan dari celahnya muncul semburan air hitam. Salah satu warga, Darto, yang berdiri paling dekat, langsung jatuh ke belakang, matanya terbelalak. Ia mengaku melihat kepala perempuan muncul sebentar dari air, tersenyum, tanpa tubuh. Malamnya, Darto demam tinggi. Ia terus mengigau, mengulang kalimat yang sama. Dia ajak minum, katanya cuma 1 teguk. Pagi harinya, Darto ditemukan tewas di beranda rumahnya. Lidahnya hitam, dan di sampingnya ada cangkir kopi yang masih hangat, padahal tak ada yang membuatnya. Setelah kejadian itu, warga menutup area sawah dengan pagar bambu dan memasang larangan untuk lewat setelah maghrib. Tapi entah kenapa, setiap malam Jumat, cahaya dari warung itu masih terlihat jauh di tengah sawah, meski tempat itu kini hanya tanah kosong. Beberapa orang yang nekat mendekat mengaku mendengar suara kursi diseret, dan aroma kopi hangat yang bercampur dengan bau tanah basah. Kadang, di antara kabut, tampak bayangan perempuan duduk di meja, menyapu rambut panjangnya sambil menatap ke arah desa. Suatu malam, seorang anak kecil yang lewat di jalan dekat sawah mendengar suara perempuan memanggilnya dengan lembut. "Nak, tolong sampaikan, warung buka lagi malam ini." Dan ketika warga mencari sumber suara itu keesokan paginya, di tengah sawah mereka menemukan jejak kaki kecil mengarah ke arah sumur. Jejak itu berhenti tepat di tepinya. Tidak ada tanda kembali. Dari dasar sumur, samar terdengar tawa pelan, bercampur suara sendok yang beradu dengan gelas. 3 hari setelah kematian Darto, hujan turun lagi. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah membawa sesuatu dari arah sawah. Rano tak bisa tidur. Suara langkah sandal dari luar rumah terdengar pelan, teratur, berhenti di depan pintunya. Tok, tok, tok. Ia menggenggam senter dan mendekat perlahan. Tapi saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya aroma kopi hitam yang begitu kuat memenuhi udara. Di lantai, ada secangkir kopi panas, uapnya mengepul, dan di bawah cangkir tertulis di tanah. Terakhir, Rano. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini undangan. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan motor dan menuju arah sawah. Petir menyambar, dan dari kejauhan terlihat kembali cahaya lampu Petromax di tengah kabut. Warung itu muncul lagi. Kali ini lebih nyata, lebih terang, lebih hidup. Di dalamnya, Bu Sarni berdiri di balik meja seperti dulu. Tapi kali ini, di sekelilingnya duduk para pelanggan, semua dengan wajah pucat dan mata kosong, Darto, Ical, dan beberapa warga lain yang sudah lama hilang. Semua menatap ke arah Rano, tersenyum. Bu Sarni menyapanya pelan, "Kau datang juga, nak. Sini, duduk. Ini kopi terakhirmu." Rano tak bisa bergerak, kakinya berat, tapi tubuhnya seolah ditarik masuk oleh udara dingin yang menekan. Ia duduk, dan di depannya sudah ada secangkir kopi hitam. Uapnya berputar pelan,
membentuk bayangan wajahnya sendiri di permukaan cairan itu. Tapi bayangan itu tiba-tiba tersenyum, padahal Rano tidak. "Kenapa saya?" bisiknya dengan suara bergetar. Bu Sarni menatapnya dengan mata kosong. "Karena kau yang pertama lihat aku waktu masih hidup, dan kau yang terakhir yang belum minum." Tiba-tiba, seluruh warung berguncang. Lampu Petromax padam. Gelap total. Rano berusaha berdiri, tapi kursinya tak bergerak. Tangannya melekat di meja, dan dari arah dapur terdengar langkah kaki banyak orang. Satu persatu wajah pucat muncul dari kegelapan. Mereka semua menatapnya, tersenyum, dan berkata bersamaan, "Minum, biar kau bisa tetap di sini." Kopi di depannya mulai mendidih sendiri, aroma anyir bercampur hangus menyengat. Lalu, tangan Bu Sarni mendorong cangkir itu ke arahnya. Rano menjerit, tapi sebelum ia bisa menyingkir, sesuatu dari bawah meja menarik kakinya ke lantai keras, cepat, dan dingin. Ia terjatuh, kepalanya membentur papan. Dalam pandangan kabur, ia melihat wajah Bu Sarni mendekat, rambutnya basah, mulutnya berlumuran darah. "Selamat datang di warungku, Nak," bisiknya. Lalu semuanya gelap. Pagi harinya, warga menemukan kembali pondasi warung yang runtuh. Tapi di tengahnya, ada secangkir kopi yang masih hangat dan sebuah sandal milik Rano. Air sumur di dekatnya kini benar-benar hitam, dan dari dalamnya, muncul aroma kopi yang menenangkan, seolah seseorang baru saja menyeduhnya. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani bicara tentang warung tengah sawah. Tapi orang-orang yang lewat di jalan itu setiap malam Jumat masih bisa mencium aroma kopi hitam yang menyebar pelan. Dan kadang, terdengar suara perempuan lembut dari arah kabut. "Singgah dulu, Nak, hujan masih lama." Beberapa bulan setelah hilangnya Rano, cerita tentang warung tengah sawah menyebar ke seluruh desa. Awalnya hanya dianggap gosip, tapi perlahan, banyak kejadian aneh yang membuat orang tak lagi berani melintas di jalan itu. Truk pengangkut hasil panen sering mogok di titik yang sama, tepat di mana warung itu dulu berdiri. Sopir-sopir mengaku mencium aroma kopi hitam dari udara, padahal tak ada siapapun di sekitar. Yang lebih aneh, setiap pagi setelah kejadian itu, di jok depan truk mereka selalu ada satu cangkir kopi hangat. Tanpa nama, tanpa jejak siapa yang meletakkannya. Sampai suatu hari, seorang mahasiswa dari kota datang untuk meneliti cerita rakyat di sana. Ia mendengar kisah tentang Bu Sarni dan Rano, dan memutuskan mencari lokasi warung yang disebut-sebut berhantu itu. Ia datang sore hari, membawa kamera dan perekam suara. Namun menjelang malam, ia tidak kembali. Warga hanya menemukan kameranya tergantung di pohon bambu, dengan rekaman terakhir berdurasi 2 menit. Dalam rekaman itu, terdengar suara perempuan berbisik, pelan tapi jelas. "Singgah dulu, Nak, aku buatkan kopi." Lalu terdengar bunyi cangkir diletakkan di meja kayu. Setelah itu, suara tawa rendah. Dan kemudian, hening. Rekaman itu sempat viral di internet. Banyak yang bilang itu hanya rekayasa, tapi beberapa orang yang menonton sampai habis mengaku mencium aroma kopi dari layar ponsel mereka. Ada yang hidungnya berdarah setelah menonton. Ada juga yang mendengar ketukan dari jendela di malam berikutnya. Kini, kisah warung itu jadi legenda urban tersendiri di Sulawesi Selatan. Anak-anak muda yang penasaran sering mencoba datang diam-diam. Namun dari 10 yang pergi, hanya 9 yang pulang. Yang satu biasanya tak ditemukan, kecuali sepasang sandalnya di pinggir sawah, dengan satu cangkir kopi hitam masih hangat di sebelahnya. Dan setiap kali hujan turun,
penduduk sekitar masih menutup jendela rapat-rapat. Karena dari arah kabut, suara itu masih terdengar, lembut tapi menembus hati. "Singgah dulu, nak, biar kuhangatkan malamnya." Malam itu, langit desa gelap pekat tanpa bulan. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga melati liar yang anehnya terasa makin kuat saat seseorang mendekat ke warung di tengah sawah. Warung itu tampak sepi seperti biasa, tapi lampu minyak di dalamnya menyala redup, bergoyang ditiup angin. Di depan pintunya, tampak Rano, anak muda yang dulu sering mampir sepulang bekerja. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tak lepas dari kursi kosong di sudut warung. Kursi itu tempat Bu Sarni biasa duduk. Padahal, Bu Sarni sudah lama dikubur di pemakaman desa. Namun malam itu, dari dalam warung terdengar suara lembut yang sangat dikenalnya. "Rano, kau datang lagi, nak. Sudah lama ibu tunggu." Rano mematung. Suara itu nyata. Terlalu nyata, tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri, adalah suara gesekan kursi kayu yang ditarik perlahan dari dalam, seolah ada yang ingin duduk di sana. Tanpa sadar, Rano melangkah masuk. Lantai papan warung berderit di bawah kakinya. Di atas meja, sudah terhidang 2 cangkir kopi hitam yang masih mengepul. Ia tak tahu siapa yang menyeduhnya. Tapi aroma kopi itu, sama persis seperti yang selalu dibuat Bu Sarni dulu. Ketika ia menoleh ke arah kursi, seseorang sudah duduk di sana. Wajahnya samar tertutup rambut panjang yang menutupi sebagian pipi. Tubuhnya mengenakan kebaya lusuh dengan noda tanah di bagian dada dan leher. "Bu Sarni," Rano berbisik pelan, suaranya nyaris tak keluar. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya gelap, berair, tapi senyumnya lebar, terlalu lebar. "Aku tak mati, Rano, aku cuma menunggumu, agar tak sendirian di sini." Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Lampu minyak bergoyang hebat dan mati seketika. Suara tawa lirih bergema di dalam warung, menggema panjang seperti dari banyak arah. Rano mencoba lari keluar, tapi pintu tak bisa dibuka. Dari balik kegelapan, suara langkah kaki mendekat cepat. Dan dari arah belakangnya, terdengar bisikan tepat di telinganya, dingin, lembab, menusuk ke dalam dada. "Kopi yang kuseduh, jangan kau buang, nak." Rano menjerit, tapi suara jeritannya tertelan oleh suara hujan deras yang tiba-tiba turun, membasahi seluruh sawah. Keesokan paginya, warung itu terbuka seperti biasa, tapi tak ada tanda-tanda kehidupan. Di atas meja hanya tersisa 1 cangkir kopi hitam, dan sandal Rano di dekat pintu. Cangkir itu masih hangat. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti seluruh area sawah di belakang desa Kalapa. Udara begitu dingin hingga napas orang yang lewat tampak seperti asap tipis. Beberapa warga berjalan perlahan ke arah warung Bu Sarni, tempat di mana Rano terakhir terlihat malam sebelumnya. Warung itu berdiri diam, seolah tak terusik waktu. Atapnya berlumut, tirainya robek tertiup angin. Namun, dari jauh, mereka bisa melihat satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Asap putih tipis mengepul dari dalam, seperti ada air yang sedang direbus. Padahal, tak ada siapapun di sana. Pak Darsa, kepala dusun, memberanikan diri membuka pintu. Ia menelan ludah saat mendapati meja kayu masih basah, dan 2 cangkir kopi hitam tergeletak di atasnya. Satu di antaranya masih hangat, yang lain tumpah, meninggalkan noda hitam seperti darah di atas meja. "Tadi malam, siapa yang datang ke sini?" gumamnya pelan. Tak ada yang menjawab, namun di sudut ruangan, seseorang menunjuk sesuatu di lantai.
Jejak kaki basah banyak sekali. Tapi bukan menuju keluar, melainkan mengarah ke belakang warung, ke arah jalan kecil yang menuju sawah dalam. Warga mengikuti jejak itu dengan hati-hati. Kabut semakin pekat, dan di antara rerumputan tinggi, mereka mulai mendengar suara lirih. Suara perempuan, lembut tapi jauh di dalam. "Rano, minumlah kopinya, biar kau tak kedinginan di sini." Suara itu bergema pelan, seolah berasal dari dalam tanah. Salah satu warga jatuh terduduk sambil menutup telinganya. Suara itu dari bawah. Mereka menunduk dan melihat tanah yang sedikit terbuka, seperti baru digali. Dari lubang itu, mengepul aroma kopi hitam yang hangus, bercampur dengan bau busuk tanah basah dan daging. Pak Darsa menyalakan senter dan menyorot ke dalam. Cahaya senter bergetar karena tangannya gemetar. Di dasar lubang, tampak sesuatu, rambut panjang yang menjulur keluar dari tanah, dan jari-jari tangan yang masih bergerak pelan seolah mencakar udara. Warga mundur panik, beberapa menjerit. Tapi di saat yang sama, suara itu berubah jadi tawa lirih. Tawa seorang perempuan yang lama tak terdengar di desa itu. "Warungku belum tutup, nak, aku masih menunggu pelanggan terakhirku." Tawa itu menggema ke seluruh sawah, disertai hembusan angin dingin yang menumbangkan padi-padi muda. Dan di tengah kabut, mereka melihat siluet sosok perempuan berambut panjang berdiri di antara batang padi, tubuhnya menunduk, tangannya menggenggam sesuatu. Sesuatu itu adalah kepala Rano. Warga berlari ketakutan, tapi beberapa tersesat di kabut. Suara langkah mereka bercampur dengan tawa yang makin keras, hingga akhirnya lenyap ditelan kabut pagi. Dan sejak hari itu, kabut di sawah Kalapa tak pernah benar-benar hilang. Setiap fajar, selalu ada bayangan berdiri di tengahnya, memandangi jalan desa. Beberapa minggu berlalu setelah kejadian itu. Desa Kalapa berusaha kembali tenang, tapi tidak ada yang berani menyentuh sawah di belakang warung Bu Sarni. Namun, malam itu adalah malam panen besar. Warga tak punya pilihan, mereka harus masuk ke sawah, meski kabut tebal menggantung dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu Petromax menyala redup di antara batang padi yang bergoyang pelan. Para petani bekerja cepat, berharap selesai sebelum tengah malam. Tapi di tengah keheningan itu, aroma kopi hitam tiba-tiba tercium di udara. Pekat, hangus, dan dari arah warung, terdengar bunyi cangkir diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Semua berhenti bekerja. Tak ada yang bicara. Tak ada yang berani menoleh. Namun suara langkah terdengar mendekat pelan, tapi pasti. Seperti ada seseorang berjalan menapaki lumpur sawah, menyeret sesuatu berat di belakangnya. Dari balik kabut, muncul sosok perempuan berpakaian kebaya putih lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah. Di tangannya ada nampan berisi kopi panas. Uapnya mengepul, tapi bukan aroma kopi yang tercium, melainkan bau darah hangat. "Selamat panen," bisiknya pelan, suaranya bergema di seluruh sawah. "Aku bawa suguhan untuk kalian." Ketika ia melangkah lebih dekat, lampu Petromax satu per satu padam. Gelap total. Yang tersisa hanyalah suara tawa lirih dan langkah kaki yang memecah genangan air. Lalu, satu persatu petani berteriak. Salah satunya menyalakan senter, dan saat cahaya menyorot tubuh perempuan itu, semua mundur ketakutan. Punggungnya berlubang besar, kosong, dan di dalamnya berdenyut sesuatu yang bergerak. Suara bisikan dan tangisan bercampur jadi satu, keluar dari lubang itu. "Rano, kopi sudah kusiapkan, nak." Tiba-tiba dari dalam lubang punggungnya, keluar tangan kecil yang berlumur darah,
meraih cangkir di nampan dan menawarkannya ke arah warga. Hujan deras turun tiba-tiba. Petir menyambar di langit, menerangi wajah perempuan itu, matanya kosong, kulitnya pucat keabu-abuan, dan dari bibirnya menetes darah hitam. Ia berteriak dengan suara yang memecah malam. Siapapun yang mencium aroma kopiku, akan menemaniku di sini selamanya. Tanah sawah bergetar. Dari bawah, muncul tangan-tangan yang mencengkeram kaki para petani, menarik mereka ke lumpur. Jeritan bergema, bercampur dengan tawa gila dari sosok perempuan itu. Satu persatu lampu padam, dan sawah berubah jadi genangan hitam pekat. Ketika fajar datang, tak ada satu pun yang tersisa di sana. Hanya warung tua di tengah sawah, dengan 2 cangkir kopi di atas meja. Satu hangat, satu lagi dingin, dan di dalamnya mengapung sehelai rambut panjang yang masih basah. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani panen di sawah Kalapa. Dan setiap malam Jumat Kliwon, dari arah warung itu masih terdengar suara perempuan memanggil dengan lembut. "Singgah dulu, nak, aku buatkan kopi." Setelah kejadian di sawah Kalapa, desa itu nyaris ditinggalkan. Warung di tengah sawah dibiarkan kosong, tapi tak pernah benar-benar sunyi. Beberapa warga yang tinggal mengaku masih mendengar suara cangkir diketuk setiap malam Jumat, 3 kali berturut-turut. Tok, tok, tok. Namun kisahnya tak berhenti di sana. Bertahun-tahun kemudian, cerita warung tengah sawah menjadi legenda urban di dunia maya. Seseorang mengunggah rekaman video misterius di forum daring, katanya, diambil dari HP seorang mahasiswa yang hilang saat meneliti cerita rakyat di sana. Video itu menampilkan warung tua di tengah kabut. Tak ada yang aneh di awal, hanya suara angin dan jangkrik malam. Tapi di detik ke-47, seseorang mengetuk meja dari dalam warung, dan terdengar suara perempuan berbisik pelan. "Singgah dulu, nak, biar kubuatkan kopi." Bersamaan dengan itu, layar video mulai bergetar, dan muncul kabut samar dari dalam layar. Beberapa penonton mengaku mencium aroma kopi hitam hangus setelah menonton sampai akhir. Ada pula yang mengaku mendengar suara ketukan dari arah dapur rumahnya, tepat 3 kali. Tak lama, akun pengunggah video itu hilang. Namun salinan videonya sudah tersebar di berbagai platform. Dan setiap kali seseorang menontonnya di tengah malam, ada pola yang sama, ponsel mereka hang sesaat, lalu muncul bayangan samar seorang perempuan di refleksi layar. Wajahnya tertutup rambut panjang, dan di tangannya ada cangkir kopi yang masih mengepul. Kopi itu perlahan naik ke arah kamera, seolah ingin disuguhkan ke penonton. Dan sebelum video berhenti, terdengar bisikan terakhir, pelan namun menusuk ke telinga. "Sekarang giliranmu singgah." Sejak itu, banyak yang percaya, kutukan warung tengah sawah kini hidup di dunia digital. Bukan lagi lewat tanah dan kabut, tapi lewat layar, sinyal, dan suara. Dan konon, kalau tengah malam kamu menonton video ini, lalu mencium aroma kopi padahal tidak ada yang menyeduhnya, itu tandanya Bu Sarni sudah duduk di belakangmu, menunggu kamu menoleh, sambil tersenyum.